Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman terkait penggunaan aplikasi SimQ Real Time. Mudah-mudahan nanti yang akan kami sampaikan berkenan dan bermanfaat. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya kebetulan pada saat ini menggunakan latihan untuk KBRI Doha, saat ke KBRI Doha. Sengaja saya di sini untuk setup juga saya kosongkan untuk penantangan segala macam. Tapi sebelumnya untuk keamanan teman-teman nanti ketika menggunakan aplikasi ini, alangkah baiknya password teman-teman diganti sesuai dengan keinginan teman-teman yang sekiranya sulit untuk diakses orang lain. Ini untuk menjaga kerahasiaan dan data yang ada di aplikasi SimQ. Tapi untuk kita lanjut aja untuk merubah password. Silakan nanti teman-teman bisa merubah dari menu change profile. Sini kita klik. Ini yang tertera ini password lama ketika teman-teman masuk. Nah, nanti di sini tinggal diubah dengan password baru. Misalkan saya ubah dengan password yang terbaru. Nah, setelah terisi, ini kita abaikan aja untuk alamat emailnya. Kalaupun mau diisi silakan, nggak masalah. Kita abaikan aja, kita submit. Ini udah menggunakan password baru. Nah, kemudian untuk meyakinkan bahwa kita sudah bisa menggunakan password baru, teman-teman tinggal di logout. Kemudian masukkan dengan password baru. Ini udah masuk dengan password baru. Itu terkait dengan untuk merubah password. Kemudian di sini ada dashboard. Dashboard ini ada gunanya untuk melihat realisasi secara grafik. Ini bisa ditampilkan langsung. Kemudian di sini ada buku saku. Di sini teman-teman bisa mendownload buku saku yang telah di-upload ke aplikasi SimQ. Ini yang disusun oleh teman-teman dari Biro Keuangan, dalam hal ini bagian verifikasi anggaran. Nanti ini bisa dibaca-baca dengan di-download. Nah, kemudian berikutnya yang terpenting ini penandatangan. Penandatangan adalah untuk memasukkan data teman-teman sebagai bendahara atau Kepri atau PPK. Nanti tinggal prosesnya, tinggal klik tambah. Di sini misalkan namanya Kang Jai lah untuk bendaharanya, pilih satkernya, kemudian kementeriannya, NIP-nya 123456789 misalkan. Jabatannya adalah BPKRT. Isi tipe penandatangan adalah bendahara, kemudian tujuan tangan TT adalah tujuan tertentu. Nah, ini periodenya ketika Kang J ini menjabat sebagai bendahara, periode per tanggal berapa TMT-nya. Anggaplah kita mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan Desember 2024 misalkan. Ini kita submit. Ini akan muncul. Nah, kemudian berikutnya di sini nanti siapa duta besarnya misalkan untuk Kepri-nya. Atau PPK dulu lah. PPK dulu, PPK-nya siapa misalkan Abdul Rojak lah. Satkernya kementerian sama.
kemudian NIP-nya 123456789. Ini masukkan pejabat pembuat komitmen, tangan kepala bendahara, ini tujuannya PPK. Nah, periodenya nanti sama disesuaikan, ini yang kita anggap dulu periodenya 1 Januari sampai dengan Desember 31 Desember 2024. Kalau sudah, kita submit. Ini baru 2. Kemudian tambah lagi untuk kepala perwakilannya atau duta besar. Ini misalkan Burhanuddin SH atau Burhanuddin aja lah. Ini kemudian kementerian sama, NIP-nya kalau ada, tapi kalau dari luar biasanya kita kosongkan aja di des aja, atau kita masukkan aja anggaplah dari orang Kemlu itu sendiri yang jadi duta besarnya dari Kemlu, misalkan 5678123. Jabatan Dubes RI, pendatangan ini adalah lain-lain, tujuannya tertentu, periodenya kita samakan aja. Kita submit. Nah, dengan membuatnya ini nanti teman-teman ketika ada transaksi di situ akan meminta penandatangan bendahara sama KPA. Nantinya tinggal ada pilihan. Kalau belum di setup berarti tidak ada pilihan pada saat ketika teman-teman melakukan transaksi. Itu untuk setup penandatangan. Nah, kemudian di sini ada pagu akun perwakilan, adalah untuk setup pembantu DIPA yang diharuskan oleh teman-teman ketika terutama di awal tahun membuat setup untuk pagu pembantu DIPA. Kalau yang pagu akunnya ini, pagu DIPA-nya itu nanti kan SIMQ sudah interkoneksi dengan Monsakti, jadi ini secara otomatis SIMQ akan menarik data pagu yang ada di Monsakti ke SIMQ. Jadi kalau dulu kita untuk setup pagu itu secara manual satu-satu, tapi sekarang tidak perlu lagi dilakukan oleh teman-teman setup pagunya. Yang perlu dilakukan oleh teman-teman setup pagu adalah hanya pembantunya aja. Untuk pembantunya apa aja sih gitu. Nanti tinggal teman-teman tinggal tambah di sini untuk setup pembantu DIPA, pilih perwakilan kementeriannya, kemudian klik sini. Pembantu DIPA ada di program kegiatan itu yang pakai 88 ini. Ini ada pembantu DIPA. Ini cukup sekian, cukup di sini aja. Nanti bisa langsung klik yang ini di bawah, lingkaran bawah paling atas, kemudian klik lanjut. Nah, bahasnya apa aja? Nah, di sini bahasnya untuk substansi keuangan rupiah murni, teman-teman tinggal pilih di bahasnya 82511 rupiah murni. Nanti di sini ABRM ini 0 tahunnya sesuai dengan tahun anggaran, berarti kalau sekarang kan tahun 2024 kita pilih. Nah, ini kegunaannya ketika teman-teman setup ini adalah untuk memfasilitasi ketika terima UP, uang persediaan atau uang remis dari KPPN, sehingga bisa membukukan uang UP itu di pembukuan SIMQ, dan selanjutnya dari uang UP itulah yang nanti akan dibelanjakan sebagai pengeluaran belanja DIPA. Ini saya nggak submit karena kebetulan udah ada, kalaupun di submit nanti akan error. Jadi sebenarnya ini yang harus di setup. Nah, yang kedua, setelah
bas untuk penerimaan UP-nya. Nanti yang kedua namanya PU, penukaran uang, tetap di substansi keuangan rupiah murni ini. Nah, PU ini gunanya adalah untuk melakukan transaksi penukaran uang ketika perwakilan membutuhkan uang setempat untuk belanja operasional kantor. Yang ketiga namanya bas dipa-dipa. Dipa-dipa ini kegunaannya untuk melakukan transaksi pengembalian sisa UPRM ini ketika di akhir tahun atau kalau UP sih karena satu tahun memang dilakukan setiap akhir tahun, kecuali kalau TUP ya yang jangka pertanggungjawabannya maksimal 3 bulan atau sebulan harus dipertanggungjawabkan. Ini jadi saya ulangi, untuk setup pembantu DIPA di pasar ke rupiah murni 3 akun yang harus teman-teman setup. Pertama 82511 yang tadi, kemudian penukaran uang bas PU, kemudian yang terakhir bas dipa-dipa. Nah, nanti ketika ada penerimaan alokasi anggaran dari DIPA PNBP dengan substansi keuangan di Pasaker PNBP, maka sama, ini juga harus di setup basnya. Cuma nanti bas penerimaan untuk PNBP menggunakan akun 825113. Saya kira itu untuk setupnya. Nah, kemudian di sini ada satker, setup satker nanti ini untuk menyesuaikan ketika dilakukan interkoneksi antara data SIMQ dengan Sakti. Nah, ini nanti kan kita pelajari lebih lanjut, tapi silahkan perubahannya nanti disesuaikan dengan data Sakti. Nah, yang selanjutnya yang perlu di setup yang terpenting yaitu terkait nomor DIPA sini yang harus dilakukan oleh teman-teman ketika setup nomor DIPA ini. Kebetulan 2024 udah ada untuk Kemlu dan Ketenagakerjaan, sini ada. Jadi setupnya saya ambil contoh yang kita ubah aja seperti ini. Ini data dari DIPA perwakilan untuk KBRI Doha. Nanti di satu JJA ini ada nomor DIPA-nya, kemudian tanggal DIPA-nya, tahunnya ini. Nah, ini kegunaannya ketika teman-teman akan membuat SPTB secara auto generate. Kalau ini belum dilakukan setup, maka SPTB secara auto generate tidak akan bisa dilakukan. Saya kira itu yang kami sampaikan untuk materi terkait dengan ubah password untuk keamanan aplikasi yang teman-teman pegang, kemudian untuk setup dan lain-lainnya. Demikian kiranya untuk materi pertemuan materi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan materi selanjutnya. Silakan nanti kalau ada masukan dan saran nanti sampaikan saja. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.